Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya dengan Muhammad Noviansa yang akan membahas lebih lanjut mengenai teknik riset operasional. Nah, di video yang kedua ini dalam kaitannya dengan pembahasan teknik riset operasional, yang akan kita bahas adalah program linear ya, atau linear programming ya, yang salah satu metode yang digunakan di dalam menjalankan suatu riset operasional. Baik, kita langsung ke materi yang akan kita bahas. Kita awali pertama dengan mengenal atau mengetahui seperti apa definisi dari programming linear atau LP, atau ada yang juga mengistilahkan atau di bahasa Indonesia kan ya bisa arti seperti itu dengan program linear. Nah, program linear atau program linear itu adalah salah satu teknik yang dapat membantu dalam pengambilan suatu keputusan ya, berdasarkan alokasi sumber daya yang dalam hal ini yang terbatas maupun langka, agar dijadikan menjadi lebih optimum ya, yang biasa dijalankan atau dilakukan di industri-industri di suatu perusahaan yang meliputi semua faktor-faktor produksi ya, seperti misalkan contohnya mesin-mesin, tenaga kerja, kemudian bahan mentah, atau kemudian modal, maupun juga teknologi informasi dan lain sebagainya. Jadi dari faktor-faktor ini, baik berupa mesin, tenaga kerja, bahan baku dan lain sebagainya, nah kita dengan memanfaatkan dari program linear ini akan dapat mengambil suatu keputusan ya, ambil keputusan berapa lama penggunaan mesin, berapa banyak tenaga kerja yang digunakan, atau berapa banyak bahan mentah yang kita sediakan agar menghasilkan produk-produk yang dihasilkan dari industri tersebut menjadi lebih baik atau bisa meningkatkan dari suatu penjualan. Nah, ini bisa kita manfaatkan di riset operasional ini dengan menggunakan metode program linear ini. Oke, itu sedikit mengenai definisi dari program linear. Nah, kalau kita lihat yang muncul suatu permasalahan ya, yang umum, permasalahan yang muncul dengan menggunakannya atau kita memanfaatkannya program linearnya ada 4 ya, di sini dikumpulkan ada 4. Yang pertama, problem yang dijumpai itu adalah maksimisasi dan minimisasi sebagai tujuannya. Jadi masih ingat ya dari pembahasan kita sebelumnya mengenai maksimisasi ataupun minimisasi. Berikutnya yang kedua itu adalah memiliki constraint. Nah, constraint ini merupakan fungsi batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ingin dicapai, atau bisa juga dikatakan sebagai constraint itu sebagai fungsi tujuan. Nah, kemudian berikutnya harus tersedia alternatif untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi selain program linear yang digunakan, mungkin bisa ada alternatif lainnya ya dalam penyelesaian dari yang akan dijadikan suatu bantuan untuk mengambil suatu keputusan tersebut dalam riset operasional. Oke, yang keempat berikutnya yaitu adalah hubungan matematisnya itu adalah linear, berbentuk hubungannya hubungan linear. Jadi dari keempat hal umum permasalahan dari program linear ini dapat kita tarik kesimpulan mungkin ya dengan definisi lain dari program linear itu adalah, jadi program linear tersebut merupakan suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis ya, yang analisisnya memakai model matematis ya, dengan notasi matematika yang digunakan. Tujuannya untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif dari pemecahan masalah tersebut ya, dari dari pemrograman linear ini. Oke, langkah-langkah analisisnya yang bisa dijalankan. Yang pertama, kita bisa definisikan masalahnya ya. Jadi masalahnya apa yang ingin dikembangkan ya, yang akan dikembangkan.
yang akan dijalankan untuk sektor industri tadi ya, baik dari produksi ataupun lainnya sebagai lainnya. Nah, itu kita definisikan masalahnya, kemudian kita kembangkan modelnya ya. Kita pengembangan model sini langkah berikutnya, yaitu dengan menggunakan dari program linear tadi misalkan, nah kita kembangkan model yang akan dijalankannya. Kemudian berikutnya pemecahan model ya, dengan menggunakan dari notasi-notasi matematika tadi yang yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita uji keabsahan dari model tersebut ya, baik itu nanti berupa dengan menggunakan metode grafik atau simplex ataupun kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang digunakan atau yang bisa dijalankan untuk program linear ini seperti Lindo ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan. Dan nanti setelah pengujian keabsahan model tersebut baru kita bisa implementasikan dari hasil akhirnya. Nah, itu kira-kira dari langkah-langkah analisis yang dijalankan dari sebuah riset operasi dengan menggunakan metode program linear ini. Oke, jadi kalau kita bicara program linear tadi dikatakan dia nggak jauh ya dari notasi matematika nih, gitu ya. Bentuk model di sini, bentuk modelnya sebuah fungsi linear membuat beberapa variabel ya. Jadi membuat beberapa variabel atau bisa juga menggunakan terdapat beberapa variabel ya, di mana harga-harga variabel tersebut itu dibatasi oleh beberapa fungsi linear lainnya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini untuk maksimum ataupun juga minimum ya, dengan rumusan ya, bentuk umumnya Z sama dengan sigma dari notasi N ke J sama dengan ya CJ dikali XJ ya. Nah, ini fungsi batasannya tadi. Tadi dibatasi, harga variabelnya itu dibatasi oleh beberapa fungsi linear lainnya ya, misalkan sigma NJ, IJ, XJ bisa lebih besar sama dengan, atau bisa lebih kecil sama dengan, atau sama dengan dari 1 sampai ke M ya. Kemudian XJ ini lebih besar sama dengan daripada 0, kemudian J-nya itu bisa dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N. Nah, itu bentuk umum dari bentuk model dari program linear di sini. Nah, atau bisa juga kita tulis lengkapnya, misalkan maksimum atau minimum Z itu sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah C3 X3 dan seterusnya sampai ke N ya, Cn Xn. Kemudian kendalanya atau fungsi batasannya di sini A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah dan seterusnya sampai A1 ke N sampai Xn. Nah, itu bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan dari B1 ya. Kemudian begitu juga A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah dan seterusnya sampai A2 ke N sampai X ke N bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan dari B2 dan seterusnya sampai ke M ya, sampai M ini 1, 2 sampai ke M, dari ke M1 X1 tambah M2 X2 dan seterusnya sampai A yang ke M yang ke N ya, X yang ke N lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan dari B yang ke M. Dengan batasan atau asumsi sini X1, X2 sampai Xn itu lebih besar sama dengan daripada 0. Jadi nggak boleh menghasilkan nilai yang negatif dalam hal ini. Oke, jadi dari rumusan itu kalau kita lihat maksudnya di sini ada Xj itu merupakan variabel keputusan ya, sini Xj itu variabel keputusan. Kemudian Z-nya itu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya bisa maksimum atau minimum ya, atau maksiminim dan sebagainya. Nah, itu fungsi tujuannya. Kemudian CJ itu merupakan bilangan real di mana koefisien XJ itu pada fungsi tujuan
Sedangkan IJ juga termasuk bilangan real ya, jadi nggak boleh negatif tadi ya. Jadi ini hasil koefisien XJ pada kendala. BI juga bilangan real ya, nggak boleh negatif. Nah itu harga batas kendala di I. Nah itu bentuk model dari program linear sini. Nah kemudian ada asumsi-asumsi dalam model pemrograman linear sini ya. Yang pertama ada asumsi kesebandingan atau proportionality. Nah, proportionality ini terdiri dari kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan adalah bersifat sebanding dengan nilai variabel keputusan. Dan berikutnya kontribusi suatu variabel keputusan terhadap ruas kiri dari setiap pembatas juga sebanding dengan nilai variabel keputusan. Dan asumsi berikutnya ada asumsi penambahan atau additivity. Ya. Nah, sini kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan bersifat tidak tergantung atau tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. Kemudian kontribusi suatu variabel keputusan terhadap ruas kiri dari setiap pembatas bersifat tidak bergantung ya pada nilai dari variabel keputusan yang lain. Nah, itu asumsi yang kedua. Kemudian berikutnya ada asumsi pembagian atau divisibility ya. Nah, asumsi pembagian ini dalam persoalan program linear, variabel keputusan boleh diasumsikan berupa bilangan pecahan. Ya, pecahan boleh. Tapi tidak boleh negatif ya tadi. Kemudian asumsi kepastian atau certainty. Sini setiap parameter yaitu koefisien fungsi tujuan, ruas kanan atau koefisien teknologis ini diasumsikan dapat diketahui secara pasti. Nah, itu asumsi dari program linear. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas adalah teknik pemecahan model program linear. Nah, dalam pemecahan masalah kombinasi produksi dia memiliki dua arah ya. Ada yang pertama memaksimumkan keuntungan yang minimum atau disilakan dengan maksimin. Kemudian meminimumkan biaya-biaya yang maksimal atau minimax ya. Jadi mungkin sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Dua arah sini bisa maksimin yaitu memaksimumkan keuntungan yang tadinya minimum atau bisa juga minimax ya. Minimax itu meminimumkan biaya-biaya yang maksimal. Gitu, kita tekan biaya-biaya di sini. Oke, berikutnya ada dua metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di LP ya atau linear programming ini. Ada kita menggunakan metode grafik atau bisa juga dengan menggunakan simplex. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, baik itu metode grafik ataupun metode simplex ya berikutnya. Oke, yang pertama kita lihat metode grafik ya, metode grafik. Nah, metode grafik ini hanya digunakan untuk model linear program yang khususnya dia hanya memuat dua variabel keputusan ya dengan cara menggambar garis-garis kendalanya ya, menggunakan sumbu X dan Y nanti ditentukan ya dari dua variabel tersebut. Ada model grafik ini kita gunakan. Nah, notasi-notasi atau tanda-tanda matematika yang akan dijumpai pada metode grafik ini yaitu bisa X lebih kecil sama dengan 1, atau bisa X lebih besar sama dengan 1, atau juga bisa juga X sama dengan 1. Nah, untuk tanda ini, tanda lebih kecil sama dengan, berarti di sini nilai X lebih kecil sama dengan 1, berarti nilai X bisa sama dengan 1, atau juga bisa lebih kecil dari 1. Ya. Kemudian berikutnya, kalau tanda seperti ini, X lebih besar sama dengan 1, nah berarti bisa dikatakan nilainya X itu bisa sama dengan 1, atau bisa juga lebih dari 1. Oke, itu kalau tanda lebih besar sama dengan. Ataupun juga bisa dengan tanda sama dengan seperti ini,
berarti nilai X itu sama dengan 1. Nah, itu notasi-notasi yang kita gunakan di dalam penggunaan metode grafik di linear programming ini atau program linear ini. Nah, seperti contoh berikutnya ini ya. Kita lihat contohnya berikut ini, contoh grafiknya. Misalkan kita menggunakan grafik dari pertidaksamaan 4X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, gambarnya gimana nih gitu ya? Gambarnya akan didapat nilainya, kita cari nilai X-nya itu di titik X ini, kita tentukan. Kemudian nilai Y-nya ya dari persamaan ini, pertidaksamaan atau memanfaatkan metode persamaan di matematika akan didapat nilai Y. Nah, ini nanti akan digunakan atau dimasukkan di sumbu Y. Nah, jadi kemudian kita tarik garis lurus ini. Nah, berarti akan tampak seperti segitiga ya, seperti ini ya. Nah, dalam segitiga bisa dikatakan sini namanya segitiga OAB ya, OAB. Nah, ini kalau kita lihat ada yang disebut dengan area layak ya, area layak atau visible set ya. Nah, visible set kalau kita menggunakan pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, itu berarti visible setnya atau area layaknya itu berada di dalam segitiga ini ya. Ini area visible setnya ya, yang area layak yang kita tentukan dari persamaan ini, pertidaksamaan ini, dengan menggunakan metode grafik di dalam linear program. Oke, kalau yang lebih kecil sama dengan ya. Nah, bagaimana kalau dengan notasi pertidaksamaan yang menggunakan notasi matematika atau persamaan atau pertidaksamaan matematikanya 4X ditambah 3Y lebih besar sama dengan dari 12. Nah, ini akan didapat sama ya. Jadi kita cari nilai X-nya, dari kita ganti ke persamaan dulu, nanti akan didapat nilai X maupun nilai Y. Nanti kita akan masukkan nilai X-nya itu di sumbu XY, X0 sini ya. Kemudian di sumbu hasil dari Y itu akan untuk titik di Y, sumbunya sini berarti ini 0,Y, di sini berarti B-nya ini adalah X, 0 gitu ya. Nah, nanti hasilnya sama, kita akan tarik garis lurus, akan membentuk segitiga lagi nih, segitiga OAB. Nah, karena di sini pertidaksamaannya lebih besar sama dengan 12, berarti visible setnya atau area layaknya itu berada di luar segitiga OAB ini. Oke, itu dengan metode grafik untuk menetapkan keputusan dalam riset operasi kita. Oke, berikutnya langkah-langkahnya apa aja nih kalau kita menggunakan metode grafik? Yang pertama, kita formulasikan dulu fungsi tujuan dan fungsi batasan dalam bentuk matematika ya, seperti tadi pertidaksamaan tadi. Kemudian fungsi pertidaksamaan dirubah menjadi fungsi persamaan dari notasi sama dengan, lebih besar sama dengan, atau angka di belakang notasi tersebut itu angka minimum, atau lebih kecil sama dengan, atau angka di belakang notasi tersebut adalah angka maksimum. Itu kita rubah menjadi notasi sama dengan. Jadi tadi misalkan lebih besar 4X tambah 3Y lebih besar atau lebih kecil dari 12 misalkan. Nah, kita rubah dulu ya. Jadi jangan menggunakan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, tapi kita ganti dengan sama dengan. Itu menjadi suatu fungsi persamaan. Itu gunanya untuk nanti mencari nilai X maupun nilai Y tadi. Nah, dari situ gambar fungsi-fungsi tersebut dalam suatu sistem salib sumbu ya, garis sumbu tadi X dan Y tadi. Kemudian tentukan daerah atau area yang memenuhi batasan-batasan daerah tersebut dengan cara mengarsirnya ya. Kalau tadi seperti contoh tadi, kalau lebih kecil sama dengan ya, berarti daerah yang kita arsir itu adalah yang di dalam segitiga. Kalau lebih besar berarti yang diarsir itu yang di luar segitiga, atau itu yang disebut dengan visible set, atau bisa ada menggunakan istilah visible area, atau juga ada yang mengistilahkan dengan convex set. Oke.
Berikutnya dari situ kita bisa mencari kombinasi optimal dengan jalan menyelesaikan secara matematika persamaan dari fungsi batasan yang bertepatan dengan kedudukan tersebut. Oke, itu langkah-langkah yang digunakan dalam riset operasional dengan menggunakan program linear ya, dengan menggunakan metode grafik. Oke, berikutnya bisa kita gunakan metode simplex selain metode grafik ya. Tadi sebelumnya kita udah bahas yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam program linear ini ya. Yang berikutnya sini adalah metode simplex. Langkah-langkahnya apa aja dalam pemecahannya dengan menggunakan metode simplex ini? Yang pertama kita formulasikan permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan ya, fungsi tujuan dan batasan ya. Ya, fungsi tujuannya tadi bisa minimax atau maksimin ya tadi ya. Nah, kemudian berikutnya kita rubah fungsi tujuan dengan batasan menjadi fungsi yang implisit. Kemudian setelah itu menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplex. Kemudian keempat kita memilih kolom kunci. Yang kelima kita memilih baris kunci dan juga menentukan angka kuncinya. Kemudian yang keenam merubah nilai-nilai baris. Yang ketujuh merubah nilai selain pada baris kunci. Kemudian terakhir yang kedelapan adalah melanjutkan perbaikan-perbaikan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dijalankan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan metode simplex. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya, yang bahas mengenai program linear ya. Salah satu metode yang bisa dijalankan dalam operasi riset. Ya, semoga video saya ini dapat diterima, dapat bisa menjelaskan mengenai program linear ya. Untuk itu, sebelum saya tutup, mungkin saya bisa mengucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga dapat berkenan ya, dapat berkenan dan bisa memahami dari kajian saya ini. Jangan lupa di like ataupun subscribe channel saya ini, karena jika nanti saya mengupload dari video terbaru akan mendapat notifikasi terlebih dahulu. Mungkin itu aja, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.